Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal hidayah wa rahmah wal afiyah wal istiqomah was sakinah wal barokah wal barokah wal summal barokah wassalamah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zuriyatana wa auladana wa banatina min ahli salahi wal khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zuriyatana wa auladana wa banatina min ahli ilmi wa tuqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallim abdanana bi barakatil Fatihah wa sallim ajsadana bi barakatil Fatihah wa sallim awdana bi barakatil Fatihah wa sallim rukusana bi barakatil Fatihah wa sallim qulana bi barakatil Fatihah wa sallim qulubana bi barakatil Fatihah wa sallim zuriyatana bi barakatil Fatihah wa sallim auladana bi barakatil Fatihah wa sallim banatina bi barakatil Fatihah wa sallim azwajana bi barakatil Fatihah wa sallim abana bi barakatil Fatihah wa sallim ummatina bi barakatil Fatihah wa sallim aqwalana bi barakatil Fatihah wa sallim ahwalana bi barakatil Fatihah wa sallim a'malana bi barakatil Fatihah wa sallim af'alana bi barakatil Fatihah wa sallim darona bi barakatil Fatihah wa sallim aqarana bi barakatil Fatihah wa sallim khairatana bi barakatil Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Al-Fatihah. Kitab yang paling sulit dibaca dan dipelajari bukan Al-Quran, tetapi membaca diri sendiri. Kita kerap membaca orang lain dan melupakan bagaimana diri kita sendiri. Melihat noda di pakaian orang itu jauh lebih mudah daripada melihat robek pada pakaian kita sendiri. Dengan menghinakan orang tidak membuat kita menjadi mulia. Dengan merendahkan orang tidak akan membuat kita menjadi tinggi. Dengan menjelekkan orang tidak juga akan membuat kita menjadi baik, tetapi justru akan memperjelas keburukan diri kita sendiri. Tetaplah menjadi baik, sekalipun orang lain menyatakan diri kita buruk. Untuk apa kita tumbuh menjadi dewasa kalau cuma bisa membalas keburukan orang lain? Untuk apa kita sekolah dan belajar tinggi kalau pintar kita cuma mengikuti keburukan orang lain? Menjadi baik atau menjadi buruk itu pilihan diri sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Teruslah berbuat baik, walaupun dunia tidak sebaik apa yang kamu harapkan. Karena kamu tidak akan tahu kebaikan mana yang akan meringankan jalanmu untuk masuk ke surga. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah salah. Teruslah berbuat baik, bukan karena demi mendapatkan balasan dari manusia, tapi berbuat baiklah karena kebaikan itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Besarnya kesuksesanmu tergantung dari besarnya wadah kapasitasmu. Lalu gimana caranya memperbesar wadah itu? Jawabannya sederhana, pakai rumus volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Yang pertama panjang, lakukan sesuatu yang membuat kamu maju. Panjang itu berarti perbesar usaha, perbesar ilmu, asah keterampilan. Panjang itu berarti perbanyak tindakan. Jangan berhenti ketika ada kegagalan, tapi teruslah maju dan jadikan itu pembelajaran. Yang kedua adalah lebar. Nah, lebar ini berarti network kamu harus diperbesar. Gunakan kesempatanmu untuk membantu orang sekitar. Setiap hari, setiap saat, perbuatan baik itu harus selalu kamu tebar.
Karena hidup itu bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang orang-orang di kanan kiri. Hidup itu juga bukan hanya kita maju ke depan pakai kacamata kuda dan menghiraukan, tapi juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan membantu mereka. Saya juga percaya bahwa your net worth equals to your network. Ya, relasi yang kamu punya sebenarnya itulah hartamu yang sesungguhnya. Orang-orang yang bersamamu, itulah hartamu yang berharga. Lebar juga berarti perbesar hatimu, perbanyak kesabaranmu, lebih banyak menggunakan hati, lebih bisa berempati. Cobalah untuk mengerti sebelum kamu berasumsi. Dan yang ketiga adalah tinggi, perbesar iman yang kamu yakini. Mulailah untuk memperbaiki diri, mulailah untuk memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Beribadahlah setiap hari, perbanyak rasa syukur atas semua yang kamu miliki saat ini. Bersyukur juga nggak harus tentang hal-hal yang luar biasa. Bersyukur juga bisa tentang hal-hal yang sederhana. Karena jika kamu mampu untuk bersyukur apapun keadaannya, Tuhan sendirilah yang akan menambahkan nikmatnya. Karena setelah dewasa, semua orang merindukan masa kecilnya. Dan ternyata jadi dewasa gak seperti yang kita bayangkan. Dewasa kini kita dipaksa menerima banyak kekalahan, berdamai dengan hal yang sulit diikhlaskan. Bahkan, kadang harus bohong sama diri sendiri untuk tetap baik-baik saja. Yang padahal lukanya gak main-main dalamnya. Capek ya sama hidup. Isinya cuma lari-larian. Tentang siapa duluan yang menang, dan siapa duluan yang dipuji. Tentang siapa yang akhirnya pulang, dan siapa yang akhirnya diadili. Kita terlalu ringkih untuk berjalan kembali. Namun, jalannya masih panjang. Banyak hal yang lagi nunggu buat dicobain. Tentang gagal yang terus-terusan. Semoga akan ada akhir yang jadi tujuan. Sekarang gimana baiknya Tuhan aja. Sebab kapasitas kita jadi manusia banyak terbatasnya. Banyak sedihnya. Pun banyak mengeluhnya. Kadang gak kuat berdiri lagi. Tapi di sekitar masih banyak yang berharap kita tersenyum lagi. Manusia yang jahat memang banyak, tapi yang baik pun gak kalah kuat. Kita cuma bisa ngelakuin itu sekarang. Mencoba sekuat tenaga untuk tertawa lagi. Walau sambil nangis, tapi masih bisa ketawa juga. Ya, sebenarnya cuma buat nutupin aja. Soalnya kadang gak ada yang peduli juga. Mau sesakit apapun itu, jangan nyerah dulu ya. Jangan pulang dulu. Aku mau kita bertahan sama-sama. Kalau lagi ada yang terluka, mari kita pulihkan. Terus jadi manusia baik ya. Agar setidaknya perlahan kamu pun lupa kalau lagi terluka. Gak apa-apa. Kita tutup pelan-pelan. Kita selesaikan sama-sama. Mungkin sambil sedikit ditertawakan bisa sedikit melegakan. Tenang. Gak harus hari ini. Gak harus sekarang. Pelan-pelan ya. Ngejar dunianya dikurangin. Siapa tahu Tuhan cemburu. Lagi pula, dari hidup yang cuma sebentar ini, apa sih yang dicari? Ya Allah, saat ini aku hanya butuh kun payakun darimu. Kuatkan hati ini, kuatkan diri ini, untuk menerima cobaan yang kau turunkan kepadaku. Ya Allah, sabarkan hati ini untuk menerima dan menjalani semua ujian yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Jika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, setidaknya jangan mengambil apa yang sudah menjadi milik orang lain. Karena setiap orang
pasti punya hati nurani dan dua sisi kehidupan. Mungkin di hadapanmu dia akan merelakan sambil tersenyum, namun kita tak pernah tahu doa apa yang akan ia panjatkan kepada Tuhan untuk perbuatanmu. Doa orang yang disakiti akan sampai kepada Tuhan. Tuhan adalah Maha Adil. Jadi kenapa kamu harus mengambil sesuatu yang bukan milikmu? Jika memang bukan rezekimu, maka serakus apapun kamu mengambil hak orang lain, percayalah harta itu tidak akan menetap kepadamu. Karena dengan entah cara bagaimanapun, Tuhan pasti akan mengembalikan kembali harta itu kepada orang yang seharusnya. Karena rezeki itu